Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Berliana dengan NPM 211506147 dari kelas PSTC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kecerdasan buatan. Jadi, kecerdasan buatan itu apa sih? Nah, kecerdasan buatan ini mengacu pada kemampuan komputer atau mesin untuk meniru dan melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, ini tuh mencakup berbagai teknik dan metode yang dirancang untuk membuat mesin mampu belajar dari pengalaman, menalar, memahami, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Nah, contohnya termasuk sistem pendeteksi wajah, asisten virtual, mobil otonom, dan sistem rekomendasi dan juga pengenalan tulisan dengan menggunakan AI ya, penulisan tangan. Dan juga AI ini tuh digunakan dalam berbagai bidang untuk memecahkan masalah dan meningkatkan efisiensi. Nah, jadi secara singkatnya, AI ini tuh merupakan cabang ilmu komputer yang berusaha untuk membuat mesin dapat melakukan pekerjaan manusia dengan cerdas. Nah, tujuannya apa sih dari AI ini? Nah, AI ini tuh bertujuan untuk membuat suatu sistem atau mesin yang dapat membantu pekerjaan manusia dalam memecahkan suatu masalah dengan cerdas, atau kita secara singkatnya tujuannya adalah membuat sistem cerdas gitu ya. Nah, dan AI ini dia termasuk ke dalam, nonlinier karena, AI ini ketika inputnya berubah, maka outputnya juga tuh bisa berubah atau bisa tidak. Nah, AI ini dapat menyelesaikan dia dia masuk ke dalam nonlinier karena dia dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, misalnya nih, tadi kan, contohnya itu ada, pendeteksi wajah. Nah, misalnya ada kita akan membuat sebuah pendeteksi wajah untuk anak-anak kelas C. Jadi ketika ada 2 orang dengan wajahnya berbeda, misalnya saya sendiri, Meta Berliana, dideteksi oleh sistemnya, maka, akan teridentifikasi sebagai anak kelas C dan outputnya maka, pintunya akan terbuka. Kemudian jika teman saya, yang lainnya, ketika dihadapkan dengan sistem tersebut, maka jika dia teridentifikasi sebagai anak dari kelas C, maka outputnya juga akan sama, yaitu pintu akan terbuka. Namun ketika ada yang dari kelas lain, misalnya dia teridentifikasi sebagai kelas A, maka outputnya dia akan berbeda, yaitu outputnya pintu tidak akan terbuka. Oke. Nah, selanjutnya apa saja sih paradigma dari AI? Yaitu ada supervised learning. Nah, supervised learning itu adalah pendekatan dalam pembelajaran mesin di mana model belajar dari data yang memiliki label atau klasifikasi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, model mempelajari pola dalam data pelatihan untuk memprediksi output yang benar untuk input baru. Nah, contohnya adalah klasifikasi email sebagai spam atau non-spam. Nah, supervised learning ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara dan juga deteksi objek. Kemudian ada unsupervised learning. Nah, ini sedikit kebalikan dari supervised, yaitu dia metode pembelajaran mesin di mana model belajar dari data tanpa label atau klasifikasi sebelumnya. Nah, di supervised dia datanya sudah dilabeli, sedangkan di unsupervised datanya belum dilabeli. Nah, model akan mencari pola atau struktur tersembunyi dalam data untuk mengelompokkan atau menggali informasi baru. Nah, contohnya ini termasuk dalam pengelompokan data dalam kelompok-kelompok yang serupa atau reduksi dimensi. Kemudian, unsupervised learning ini tuh membantu dalam pemahaman data kompleks dan dapat memberikan wawasan yang baru. Kemudian selanjutnya ada reinforcement learning. Nah, reinforcement learning itu dia paradigma pembelajaran mesin di mana agen belajar melalui interaksi dengan, lingkungan untuk memaksimalkan hadiah yang diterima. Nah, agen ini akan melakukan tindakan menerima hadiah dari lingkungan dan memperbarui pengetahuannya berdasarkan hasil tindakan tersebut. Nah, contohnya seperti, pengembangan agen permainan komputer yang belajar dari permainan strategi. Misalnya Eee, yang memerlukan permainan strategi, misalnya permainan catur dan lainnya gitu ya.
Nah, reinforcement learning ini digunakan dalam pengendalian robotik dan juga pengoptimalan jaringan. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas mengenai bidang-bidang pada AI. Yaitu ada JST atau jaringan saraf tiruan. Nah, JST ini atau, Artificial Neural Network atau ANN, ini tuh model matematika yang terinspirasi dari jaringan saraf biologis. Nah, ini tuh terdiri dari kumpulan unit pemrosesan neuron atau neuron buatan yang saling terhubung melalui koneksi bobot. Nah, jaringan saraf tiruan belajar dengan mengubah bobot koneksi berdasarkan data pelatihan. Nah, ini tuh digunakan dalam berbagai aplikasi pembelajaran mesin untuk pengenalan pola, klasifikasi, dan prediksi. Dan juga JST ini tuh memiliki kemampuan untuk menangkap pola kompleks dan telah memiliki dampak besar dalam berbagai bidang industri. Jadi JST ini sering digunakan dalam bidang AI ya. Kemudian ada algoritma genetika. Nah, itu merupakan metode optimalisasi yang terinspirasi oleh mekanisme evolusi alam. Nah, ini tuh menggunakan konsep genetika seperti seleksi, persilangan, dan mutasi untuk mencari solusi terbaik dalam ruang pencarian yang kompleks. Nah, dengan menggunakan populasi individu yang bereproduksi dan berkembang biak seiring waktu, algoritma ini dapat menemukan solusi yang optimal secara bertahap. Nah, algoritma genetika ini digunakan dalam berbagai masalah optimisasi yang sulit dan telah digunakan dalam berbagai bidang. Selanjutnya ada machine learning. Nah, ini tuh bidang kecerdasan buatan yang mengembangkan algoritma dan model statistik untuk membuat komputer bisa belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Nah, dengan mempelajari pola dalam data pelatihan, komputer dapat membuat prediksi, mengenali pola, atau mengambil keputusan. Nah, ini memiliki banyak aplikasi, termasuk pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan juga analisis data. Yang selanjutnya ada sistem pakar. Nah, sistem pakar ini tuh sistem, AI yang meniru kemampuan dan pengetahuan dari seorang pakar manusia di bidang tertentu. Nah, mereka tuh menggunakan basis pengetahuan dan juga aturan logika untuk memberikan solusi atau rekomendasi dalam domain spesifik. Nah, sistem pakar digunakan dalam berbagai bidang dan membantu dalam diagnosa, perencanaan dan pengambilan keputusan, namun, mereka memiliki batasan dalam hal adaptasi dan pengembangan basis pengetahuan. Nah, selanjutnya tuh, masalah pada AI. Nah, masalah pada AI itu adalah masalah yang dapat dikonversi ke dalam, ruang keadaan atau mempunyai keadaan awal dan keadaan tujuan. Nah, dengan menggunakan sekumpulan aturan tertentu. Nah, bagaimana, teknik dalam penyelesaian masalah tersebut? Nah, ada beberapa teknik yaitu ada searching, reasoning, planning, dan juga learning. Nah, searching atau pencarian dalam kecerdasan buatan itu proses, mencari solusi atau keadaan yang memenuhi kriteria tertentu dalam ruang pencarian yang besar atau kompleks. Nah, ini tuh melibatkan eksplorasi berbagai kemungkinan langkah atau keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Algoritma pencarian digunakan untuk mengoptimalkan proses pencarian dan menemukan solusi dengan efisien, dan hal ini dapat digunakan dalam perencanaan, penyelesaian masalah, dan juga pengoptimalan. Kemudian ada reasoning. Nah, ini nih penalaran, adalah atau penalaran, ini kemampuan sistem komputer atau mesin untuk menggunakan informasi, aturan logika, dan pengetahuan untuk membuat inferensi, mengambil kesimpulan, atau memecahkan masalah. Dan itu melibatkan proses logis untuk menerapkan aturan, memanipulasi data, dan menghasilkan hasil yang akurat dan konsisten. Nah, penalaran ini digunakan dalam berbagai aplikasi dalam AI, seperti pemecahan masalah, diagnosis medis, dan pengambilan keputusan. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan solusi, yang logis dan terinformasi berdasarkan informasi yang telah ada. Kemudian ada planning. Nah, ini tuh merupakan proses di mana sistem komputer atau mesin membuat serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini melibatkan analisis, situasi, penentuan langkah-langkah, dan pengaturan prioritas. Tujuannya adalah menghasilkan rencana tindakan yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perjalanan, produksi, dan juga logistik. Kemudian yang terakhir ada learning. Nah, learning ini proses di mana sistem komputer atau mesin belajar melalui pengalaman atau data. Nah, ini nih melibatkan penggunaan algoritma dan model statistik
untuk mengenali pola. Nah, membuat prediksi dan mengambil keputusan berdasarkan data pelatihan. Pembelajaran dapat dilakukan dalam, berbagai cara seperti melalui pengawasan, tanpa pengawasan, atau melalui penguatan. Nah, tujuannya adalah menghasilkan model yang mampu beradaptasi dengan input baru dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Nah, ini ada contoh dari searching, yaitu ada algoritma breadth first search. Nah, breadth first search ini dia algoritma pencarian graf yang digunakan untuk menjelajahi atau mencari semua simpul dalam suatu struktur graf. Nah, algoritma BFS bekerja dengan menelusuri simpul-simpul pada level yang sama terlebih dahulu, kemudian eh, sebelum melanjutkan ke level berikutnya gitu ya, secara bertahap dia. Nah, untuk proses searching BFS ini ditunjukkan dalam gambar. Jadi, dia pertama, dia akan, menelusuri simpul pada level yang sama terlebih dahulu, yaitu dia dari atas ya. Kemudian dari A, kemudian dia, ke simpul berikutnya yaitu ke B, terus karena dia ke level yang sama, dia lanjut ke C, kemudian ke D, baru dia ke bawah, ganti level lagi ke E, F, G, H, I, J, K, L, M, hingga selesai. Kemudian selanjutnya, contoh searching lainnya itu ada depth first search. Nah, DFS ini tuh salah satu algoritma pencarian graf yang digunakan untuk menjelajahi, eee, atau mencari semua simpul dalam suatu struktur graf. Nah, algoritma DFS ini bekerja dengan memulai dari simpul awal, start, kemudian secara berulang dia, secara rekursif atau menggunakan tumpukan stack dan menelusuri simpul terdekat yang belum dikunjungi secara mendalam sebelum melanjutkan simpul tetangga lainnya. Nah, urutan proses DFS ini bisa kita lihat pada gambar, yaitu dia dari ini dulu, satu, kemudian dia kedua, dia nggak ke level yang sama tapi dia ke bawah ya, karena dia menggunakan tumpukan atau stack, jadi dia satu, kedua dulu. Nah, kemudian dia ke bawah lagi ketiga, kemudian keempat, baru dia ketika belum ditemukan maka dia naik lagi ke atas, ke, eee, simpul tetangganya, kelima, kemudian dia ke bawah lagi, keenam, kemudian kembali lagi hingga selesai. Kemudian, dalam permasalahan nah itu bisa dikonversi menjadi, ruang keadaan gitu. Nah, ruang keadaan ini apa gitu. Jadi, representasi ruang keadaan itu diperlukan untuk merumuskan suatu permasalahan menggunakan model matematika atau suatu model grafis sehingga sistem dapat dengan mudah didesain. Nah, representasi ruang keadaan itu dinyatakan dengan mendeskripsikan keadaan awalnya atau initial state dan keadaan akhirnya atau goal state. Nah, dari permasalahan yang dihadapi serta sekumpulan operator. Kemudian selanjutnya ada representasi pengetahuan. Nah, ada pengetahuan dalam AI, jadi dalam konteks kecerdasan buatan, eee, pengetahuan atau knowledge merujuk pada informasi yang digunakan oleh sistem AI untuk memahami suatu masalah yang spesifik. Nah, pengetahuan ini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fakta, aturan, konsep, dan juga hubungan antar, entitasnya. Kemudian ada, representasi pengetahuan. Jadi representasi pengetahuan ini merujuk pada cara-cara untuk merepresentasikan informasi atau pengetahuan suatu domain dalam bentuk yang dapat dipahami oleh sistem AI. Nah, representasi pengetahuan ini sangat penting dalam AI karena sistem AI harus dapat memahami domain atau masalah yang ingin dipecahkan agar dapat menghasilkan output yang akurat dan relevan. Nah, kemudian ada beberapa kategori dalam, representasi pengetahuan, itu ada logika. Nah, ini berhubungan dengan premis-premis dan diproses dengan, operator logika dan output atau keluarannya, merupakan kesimpulan gitu. Kemudian ada prosedural. Nah, ini tuh pengetahuan yang digambarkan, sebagai pasangan if else, jika premis maka kesimpulan gitu. Kemudian ada network. Nah, ini tuh pengetahuan yang disusun atas sebuah jaringan yang memiliki komponen utama yaitu node dan link. Terus, tree semantic network gitu ya. Terus selanjutnya ada terstruktur.
Nah, ini tuh representasi network diperluas dengan membuat node menjadi struktur data yang kompleks, itu script frame object. Kemudian kita akan membahas JST atau jaringan saraf tiruan. Nah, ini tuh suatu algoritma dalam pemrograman, dalam kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan suatu sistem cerdas berdasarkan, jaringan saraf biologis yang membentuk struktur otak manusia. Jadi jaringan saraf tiruan ini dia, membentuk struktur otak yang, sama seperti otak manusia gitu. Nah, pada otak manusia sendiri terdapat neuron-neuron yang saling terhubung antara satu dan yang lainnya serta saling mengirimkan informasi. Nah, jadi JST ini dia terinspirasi dari otak manusia. Kemudian apa saja komponen yang ada pada JST? Itu ada input, target, dan output dan juga bobot ya. Nah, input ini atau, masukan merupakan data yang nantinya akan melewati setiap layer pada arsitektur jaringan saraf tiruan. Nah, input ini tuh akan diproses melalui JST dan akan menghasilkan output. Nah, input ini dapat berupa angka, teks, gambar, atau suara ya. Kemudian ada targetnya. Nah, target ini tuh hasil yang diinginkan dalam proses JST tersebut gitu ya. Nah, target ini sudah ditentukan bersamaan dengan data agar ketika proses JST berjalan, maka suatu output akan dicocokkan dengan targetnya. Apakah sudah sesuai dengan target atau tidak gitu. Kemudian ada output. Nah, output ini hasil dari nilai input setelah melewati layer-layer yang ada. Nah, output ini kemudian akan melalui fungsi aktivasi sebelum dijadikan input untuk layer berikutnya atau sebelum disesuaikan dengan target yang dituju. Selanjutnya ada bobot. Nah, bobot ini tuh merupakan suatu nilai yang digunakan setiap neuron dalam menghitung dan menghasilkan output berdasarkan inputan yang sudah diterima sebelumnya. Nah, bobot ini penting karena menjadi penentu suatu JST akan lebih efektif atau akurat. Nah, selanjutnya ada bias. Nah, bias ini, merupakan nilai tambahan pada JST yang fungsinya tuh agar suatu JST dapat lebih fleksibel dalam memodelkan dan menentukan target yang dituju. Nah, kemudian adalah learning. Nah, learning itu atau learning rate, atau laju pembelajaran adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengontrol seberapa besar perubahan bobot dan bias yang diperbarui selama pelatihan JST. Kemudian ada fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini, suatu fungsi yang digunakan dalam JST untuk menentukan hasil dari output atau aktivasi pada suatu layer dan akan dicocokkan dengan target yang ada berdasarkan nilai input, bobot, bias yang diterimanya. Jadi dalam arsitektur jaringan saraf tiruan itu ada 2, ada yang single layer perceptron, ada juga dia multi layer perceptron. Nah, yang single layer perceptron itu dia hanya satu lapisan ya, atau satu unit pemrosesan. Nah, unit ini biasanya disebut sebagai neuron atau perseptron. Nah, single layer perceptron dapat digunakan untuk tugas-tugas klasifikasi biner sederhana. Nah, kemudian untuk yang lebih kompleksnya ada multi-layer perceptron. Nah, ini tuh merupakan jaringan saraf tiruan dengan 2 atau lebih lapisan, pemrosesan. Nah, lapisan pertama itu disebut sebagai, lapisan masukan atau input layer, kemudian lapisan terakhir disebut sebagai lapisan keluaran atau output layer, dan lapisan di antaranya yaitu lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, setiap neuron dalam MLP itu terhubung, dengan neuron-neuron lapisan sebelumnya dan setelahnya. Kemudian kita bisa lihat ini adalah, arsitektur dari, jaringan saraf tiruan. Nah, ini ada input signal, jadi yang pertama tuh ada inputnya dulu, ini X1, X2, hingga X selanjutnya seterusnya, ini merupakan inputnya, kemudian dia akan masuk ke proses summing ya. Nah, di sini, di antara input ini, dia ada bobot dari setiap inputnya yang berguna, dalam proses summing-nya nanti gitu kan. Jadi, bobot setiap inputnya itu bisa berbeda gitu. Nah, ini adalah bobot dari input X1, ini bobot dari input X2, dan juga seterusnya. Kemudian nanti dia akan masuk ke, summing junction atau proses summing-nya di sini. Kemudian di proses summing juga ada bias. Nah, bias ini tuh, eee,
agar nilai dari hasilnya nanti itu akan konstan gitu ya, makanya diperlukan bias di sini. Kemudian selanjutnya, sebelum dia, menjadi suatu output, maka dia harus melewati fungsi aktivasi terlebih dahulu, barulah dia keluar sebagai output. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang merupakan gambar JST, single layer perceptron. Kalau dia, multi layer, maka, di sini nanti setelah ada, eee, di sini ada proses summing, kemudian dia akan masuk ke fungsi aktivasi, kemudian eee, dia masuk ke proses summing selanjutnya gitu ya. Jadi dia ada, layer pertama, layer input, kemudian nanti ada hidden layer, kemudian nanti setelah keluar dari hidden layer dia ada, proses summing lagi, kemudian keluar fungsi aktivasi lagi baru ke output-nya. Nah, ini disebut sebagai layer output gitu ya. Nah, ini kita akan membahas selanjutnya mengenai sistem pakar. Nah, sistem pakar ini, suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Nah, pakar yang dimaksudkan ini merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Nah, sistem pakar ini ada 2, yaitu ada forward chaining dan juga ada back chaining. Nah, forward chaining itu dia membaca dan memproses kumpulan fakta untuk membuat prediksi logis tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian ada backward chaining, yaitu dia dengan membaca dan memproses rangkaian fakta untuk mencapai kesimpulan logis tentang mengapa sesuatu terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma genetika. Nah, ini algoritma genetika itu merupakan teknik untuk menemukan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai banyak solusi. Nah, teknik ini akan melakukan pencarian beberapa solusi yang diperoleh sampai mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, setelah kita membahas tadi dari mengenai kecerdasan buatan, jadi, bagaimana sih ketika kita, ingin membuat suatu, langkah-langkah kita dalam membuat, sistem cerdas gitu ya. Nah, misalnya nih kita adalah seorang ahli, ahli dalam sistem cerdas, sistem kecerdasan buatan, eee, kemudian kita tuh bertemu dengan seorang klien yang minta dibuatkan nih sebuah sistem penilaian kelas otomatis dengan menggunakan deteksi wajah. Nah, kemudian kita akan diberikan bayaran 100 juta dari si klien tersebut. Nah, jadi si klien ini mau kita buat sistem penilaian kelas otomatis tadi, kita dikasih 100 juta, ya terserah kita gitu, kita mau ngapain aja terserah kita. Kemudian ketika sistemnya sudah jadi, sudah dapat berjalan dengan lancar, nanti kita akan dibayar dengan dia senilai 100 juta rupiah gitu kan. Apa yang harus kita lakukan langkah awalnya? Itu yang pertama, kita harus identifikasi dulu masalahnya. Jadi kita identifikasi dulu permasalahannya, yaitu tadi kita mau membuat, sistem penilaian kelas otomatis. Nah, kemudian setelah kita identifikasi masalahnya apa saja, kita menentukan metode AI apa yang cocok gitu untuk kita gunakan. Nah, misalnya di sini kita mau menggunakan, metode dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu metode yang mau kita gunakan, eee, selanjutnya kita kumpulkan data. Jadi kita bilang dulu, karena kan semuanya sudah diserahkan ke kita. Selanjutnya kita bilang ke kliennya, kita izin dulu, eee bagaimana ini dengan pengumpulan datanya? Boleh saya, mau mengumpulkan datanya, kita izin dulu. Ketika udah dapat izin, "Oh iya silahkan, boleh kok," gitu. Selanjutnya kita, mengumpulkan datanya nih, misalnya apa, karena kita mau penilaian, eee, dari ini ya, sistem penilaian kelas otomatis dengan menggunakan, deteksi wajah, maka ya kita harus datengin dong kelasnya gitu. Kita datengin muridnya, mungkin kita bisa, ambil data wajahnya dan lain-lainnya gitu kan. Agar misalkan seperti tadi gitu, terdeteksi bahwa, oh siswa ini tuh anak kelas C gitu, dan setelah deteksi nanti ketika dia terdeteksi maka wajahnya tuh akan menampilkan,
informasi tentang dirinya gitu, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa gitu, itu bisa dilihat semua. Kemudian nanti dia akan dinilai secara otomatis, jadi ketika, dia menjawab gitu dalam kelas gitu, diangkat tangan, dijawab dengan benar, itu nanti sistemnya akan, memasukkan nilai otomatis gitu ya. Udah jadi setelah kita identifikasi masalah, kita tentuin metodenya apa, kita kumpulin datanya, selanjutnya apa, kita harus mempelajari dulu metode yang mau kita gunakan. Jadi kita pelajari dulu, metode dari JST itu, karena kalau kita nggak pelajari metodenya, gimana kita mau, menjalankan, untuk membuat sistem ini gitu kan. Jadi kita pelajari dulu metodenya sampai kita ahli dalam menggunakan metode tersebut gitu. Agar nanti sistemnya itu tidak, bermasalah dan kalau kita udah, mempelajari, kita sudah paham, kita sudah ahli dalam metode tersebut, maka dalam pembuatan sistemnya juga nanti akan lebih mudah gitu kan. Setelah kita pelajari, selanjutnya yaitu kita meng-coding programnya. Kita buat codingannya hingga jadi, sistem tersebut. Nah, dalam AI ini, di codingannya itu kita memerlukan algoritma dan juga model matematika. Gunanya buat apa? Nah, ya tentunya tuh agar, dapat agar si komputer ini tuh dapat membaca dan juga membuat aplikasi tersebut, maka diperlukan algoritma dan juga model matematikanya. Setelah jadi sistemnya, yang harus kita lakukan adalah trial dan error. Tentunya harus kita coba dong, kita coba, terus kita cari error-nya di mana, ketika ditemukan error, maka kita harus perbaiki dulu, kita trial lagi, kita coba lagi apakah sudah semuanya berjalan dengan lancar, kalau masih ada error diperbaiki lagi, tapi kalau udah, berarti, sistemnya sudah jadi. Nah, ketika sistemnya sudah selesai, semuanya sudah, mengikuti langkah-langkah ini, maka kita harus menanamkan, sistem tersebut ke dalam handphone gitu, karena kita mau ngirim ke klien gitu ya, kita mau kasih. Nah, misalkan kita, buat aplikasinya itu nanti bisa di-download sama si klien. Jadi kayak, "Permisi Bu, Pak, ini, sistemnya sudah jadi, ini aplikasinya, mungkin bisa langsung aja di-download di handphone, Bapak, handphone Ibu," gitu. Jadi kita arahkan untuk dia download dari aplikasi tersebut. Jadi seperti itulah langkah-langkah jika kita, menjadi seorang pakar ahli dalam AI dan ada klien yang, mau minta dibuatkan sebuah sistem AI kepada kita gitu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.